Halo semuanya rekan-rekan, kembali lagi ke mata kuliah Manajemen Data dan Pengetahuan. Di materi kali ini kita akan membahas tentang bagian terakhir dari data warehouse, yaitu OLAP. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membentuk skema dari sebuah data warehouse, dan sekarang kita paham bahwa skema dalam data warehouse itu ada terbagi menjadi dua, ada tabel dimensi dan tabel fakta, di mana mereka nanti akan saling berelasi dan biasanya membentuk suatu hubungan yang kita sebut dengan multidimensional data. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau sudah jadi skema, lalu kita melakukan apa? Ya tentunya kita kalau sudah punya skema, kita bisa manfaatkan untuk mengekstraksi si informasinya. Nah, tentunya ada sedikit perbedaan antara mengekstraksi database biasa dengan yang ada di dalam data warehouse. Kenapa berbeda? Ya, sekali lagi, konsep dari data yang ada di dalam data warehouse itu bentuknya adalah cube. Namanya juga cube berarti melibatkan banyak sekali dimensi atau bisa kita sebut dengan multidimensional data, seperti itu. Nah, di sini akan timbul sebuah hal yang challenging untuk kita bisa melakukan analytical terhadap si data yang ada di dalam data warehouse itu sendiri. Nah, tapi tenang, di dalam konsep data warehouse itu selalu punya teman atau pendamping hidupnya yang kita sebut dengan OLAP. Nah, nanti OLAP ini akan bisa melakukan proses pengambilan data dari konsep cube seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh cube yang bisa teman-teman nanti lihat bentuknya, yaitu kita bisa lihat ada dimensi produk, geografi, dan time, nanti di mana per masing-masing cube ini, satu kotak ini akan menyimpan satu fakta hasil dari agregat berdasarkan dimensi produk, geografi, ataupun juga time di sini. Nah, agregat ini bisa macam-macam, tergantung nanti dari hasil analisis teman-teman. Bisa pakai fungsi sum, bisa pakai fungsi count, ataupun juga max dan min, ataupun fungsi agregat yang lainnya, seperti itu. Nah, tentunya ini hanya salah satu contoh cube yang 3 dimensi. Bisa saja bisa lebih dari 3 dimensi gitu ya. Bisa 4 dimensi, bisa 5 dimensi, yang tentunya kita tidak bisa merepresentasikan konsep ini full gitu ya. Karena ini makin akan lebih kompleks kalau kita representasikan dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, bentuk standarnya itu akan seperti ini. Jadi nanti satu cube itu akan menyimpan informasi per masing-masing seperti ini. Ini contoh misalkan dibagi dimensinya, ada dimensi tanggal atau waktu ya. Ada tanggal 1, tanggal 2, kemudian ada produk, di sini ada produk 1, produk 2, lalu juga dilihat berdasarkan penjualan di store 1, store 2, ataupun juga store 3. Nah, ini berarti dimensinya ada 3 ya, kalau kita lihat. Ada waktu, ada produk, dan ada store atau tokonya, seperti itu. Nah, nanti ini fakta ini akan disimpan di dalam cube-cube yang ada tadi di dalam sini. Nah, seperti itu konsepnya. Dan tentunya namanya multidimensional bisa lebih dari 3 dimensi ya, tidak harus selalu 3 dimensi seperti itu. Nah, namun memang manusia itu cenderung punya keterbatasan untuk bisa memahami data yang sifatnya multidimensi. Nah, makanya sering sekali kita hanya melihat biasanya itu maksimum di 3 dimensi seperti itu. Walaupun sekali lagi namanya data warehouse itu sangat bisa lebih dari 3 dimensi. Nah, tapi tergantung kitanya sebagai pembaca informasinya masih bisa paham atau tidak dengan apa yang mau kita baca. Nah, tentunya untuk bisa meng-capturing atau mengekstraksi data yang tadi kita lihat bentuknya 3 dimensi ataupun juga lebih dari itu, nah kita membutuhkan sebuah konsep namanya OLAP. Nah, OLAP sendiri itu sebetulnya adalah kumpulan teknologi, baik software maupun hardware gitu ya. Ya, biasanya umumnya memang software seperti itu, yang di dalamnya itu memungkinkan kita untuk bisa melakukan query analytical. Jadi nanti query-nya akan berbeda dengan yang seperti biasa teman-teman lakukan ya. Kalau teman-teman kan biasanya melakukan query agregat lagi, sementara kan yang perlu kita ingat, data warehouse sendiri itu sudah menyimpan hasil agregat. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan fungsi-fungsi agregat. Nah, cuma nanti analytical ini kita bisa lihat berdasarkan dimensi-dimensi yang ada dan dilakukan juga secara multidimensional, yang tentunya kita berharap proses tersebut harusnya cepat dan dynamic. Mengingat jumlah data yang disimpan dalam data warehouse itu cukup banyak, nah tentunya nanti query di sini juga harus bisa melakukan proses capturing informasinya dengan cepat seperti itu. Nah, ini gambarannya. Nanti OLAP itu akan bisa memungkinkan kita mengambil suatu data point. Data point ini bisa bermacam-macam ya, bisa hanya satu titik atau bisa nanti bisa banyak titik di dalam suatu cube atau di dalam suatu arena cube saya sebutnya ya, seperti itu.
Nah, ini gambarannya. Misalkan di sini ada customer, time, sama produk, ini tabel dimensi. Lalu saya ngambil titik ini saja. Misalnya di titik ini sebenarnya titik yang cukup besar ya. Di dalamnya ada titik-titik lagi yang lain. Nah, misalnya dia hanya ingin ngambil suatu fakta dari 3 dimensi ini terhadap suatu nilai. Nah, itu kita sebut dengan nantinya OLAP. Seperti itu. Nah, bentuk dari OLAP itu ada 4. Jadi, teman-teman bisa pakai 4 jenis OLAP yang disediakan. Ada namanya roll up, di mana roll up itu fungsinya untuk kita melihat summary atau simpulan dari fakta dengan cara mengagregat lagi. Jadi fakta yang sudah agregat diagregat kembali supaya jauh lebih summary gitu ya. Jadi jauh lebih menyimpulkan dari apa yang mau kita dapat, jauh lebih umum seperti itu. Drill down itu kebalikannya. Kalau tadi roll up itu menghasilkan simpulan dari simpulan, kalau drill down itu mendetailkan dari suatu simpulan. Artinya saya mau melihat lebih detail persatuan nilai yang ada di tabel dimensinya, seperti itu. Kemudian ada yang kita sebut dengan slice and dice, di mana slice and dice ini dari cube yang besar kita potong seperberapanya untuk bisa kita fokus hanya melihat atau meninjau hal yang terjadi di dimensi-dimensi tersebut gitu ya. Fakta-fakta apa saja yang muncul akibat adanya dimensi-dimensi tersebut seperti itu. Nah, itu konsepnya namanya slice and dice. Nanti kita bisa lihat bedanya apa antara slice dengan dice seperti itu. Dan terakhir adalah pivot, di mana pivot itu lebih kepada merubah bentuk dimensi. Jadi misalkan saya menaruh tadinya dimensi A menjadi sebuah baris. Nah, di versi berikutnya kalau pivot itu berarti yang dimensi A tadi menjadi sebuah kolom. Nah, itu untuk kita bisa melihat perspektif perbedaan cara pandang yang ada di dalam fakta terhadap dimensinya, seperti itu. Kita lihat aja bagaimana caranya si masing-masing OLAP itu dilakukan. Yang pertama kita lakukan dulu dari OLAP yang roll up. Nah, tadi saya udah jelaskan bahwa OLAP itu mengagregat suatu agregat lagi gitu, gampangnya. Nah, agregat ini bisa dilakukan dengan cara kita climbing up. Climbing up itu ya tentunya kita melakukan fungsi agregat dari suatu kumpulan grup tertentu. Nah, tapi yang harus dipahami bahwa suatu dimensi itu pasti punya hierarki. Nah, kita tidak bisa melanggar hierarki tersebut. Nah, apa makna hierarki nanti kita bisa lihat. Nah, tentunya karena adanya climbing up, kita juga akan melakukan reduksi dimensi nantinya. Nah, contoh ini gambaran umumnya, misalkan dari cube yang sebesar ini dengan detail 4x4 per masing-masing bidangnya, ternyata jadi 3x3 dan 2x2. Nah, ini kita sebut sebagai roll up, seperti itu. Nah, ini contoh yang lebih nyatanya, misalkan saya punya cube yang bagian bawah ini, masih detail, ini masih detail saja seperti ini. Lalu kita bisa lihat di sini ada dimensi time, waktu ini quarter 1, quarter itu biasanya 3 bulan ya, jadi Januari sampai Maret, April sampai Juni, dan seterusnya. 1 tahun biasanya 4 quarter. Kemudian ada location, di sini ada nama-nama kota yang ada di Amerika sana. Ada Vancouver, Toronto, New York, dan Chicago. Nah, ini juga ada Kanada ya, tidak semuanya ada di Amerika ini, USA, tapi ini yang Kanada setahu saya. Nah, ini 2 Kanada, 2 di USA, seperti itu. Kemudian di sini juga ada dimensi produk atau item yang terdiri dari mobile, modem, phone, dan security. Ini anggap saja item yang dijual lah, seperti itu. Lalu kita bisa lihat ini ada fakta-faktanya. Di masing-masing kotak kecil yang ada di cube ini ada faktanya. Anggap saja itu misalnya jumlah penjualan, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita melakukan roll up, maka kita harus pilih dulu dimensi mana yang mau diagregat lagi. Contoh tadi kita sudah paham bahwa ada Vancouver dan Toronto itu adalah dari kota-kota yang ada di Kanada atau negara bagian yang ada di Kanada. Kemudian New York dan Chicago itu adalah negara bagian yang ada di USA. Nah, kita misalkan mau hanya memunculkan Kanada dan USA-nya saja. Nah, berarti kan 2 kotak ini harus dijumlahkan dulu untuk bisa menghasilkan Kanada. Lalu New York dan Chicago ini juga menghasilkan nilai nanti yang penjumlahan untuk USA seperti itu. Nah, tentunya di sini kalau teman-teman bayangkan berarti akan ada sebuah dimensi baru tentunya, dimensi yang bukan baru ya, hierarkinya lebih ke arah hierarkinya, yang tadinya bentuknya city. Jadi kita lihat nih, ada jalan, ada city, kemudian dari city ada province dan country. Nah, misal saya hanya mau lihat berdasarkan country, maka nanti hasil jadinya seperti ini. Nah, kita lihat yang di atasnya yang tadinya 4 bidang 4x4 seperti itu, cuman jadi sekarang 2x4 seperti ini. Di mana ini adalah hasil untuk Kanada, yang
ditambahkan dari sini, 605 tambah 395 itu 1000, sementara 1560 tambah 440 itu jadi jumlahnya 2000. Itu namanya roll up. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Jadi misalkan saya ingin melihat si revenue-nya di sini, kalau sebelum di roll up itu masih bentuknya detail ya, ada northeast sampai southwest. Nah, kalau di sini kita jumlahin aja satu baris ini, jumlahnya ya ini. Jadi kita pengen melihat summary dari summary lagi seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai roll up. Cara menghitungnya gimana? Ya tentunya kita agregat lagi ya. Jadi jangan bingung lagi, misalkan dari yang tanggal 1 dan tanggal 2 ini, kita ambil dulu tanggal 1, nah ini hasilnya. Nah, tanggal 1 dan tanggal 2 ini dijumlahin dulu, 12 tambah 44 itu 56 untuk produk 1 dan di toko yang satu, dan seterusnya dijumlahkan. Kemudian kalau mau berhenti di sini bisa gitu ya, roll up-nya mau sampai sini misalkan, ya sudah cukup berhenti sampai sini. Tapi kalau mau lebih detail, lebih summary lagi, bisa lagi. Misalkan saya tidak mau melihat berdasarkan dimensi produknya, tapi ya udah aja, kita hanya ingin melihat dari dimensi store atau tokonya. Nah, maka kita reduksi lagi nih. Kita nggak perlu lagi di sini P dan P1 dan P2 atau produk 1 dengan produk 2. Kita jumlahin 56 tambah 11 ya berarti 67 dan seterusnya. Atau bisa saja saya nggak mau lihat berdasarkan store-nya, ya bisa kita lihat begini. Jadi 56 tambah 4 tambah 50 hasilnya sekian. Nah, tergantung nanti teman-teman mau meroll up-nya berdasarkan dimensi yang mana, seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya bisa sampai cuman angka begini. Jadi semua dijumlahin hasilnya 129 seperti itu. Ini gampangnya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman untuk melihat bagaimana agregat itu dilakukan. Nah, all up keduanya itu konsepnya kita sebut dengan drill down. Drill down ini kebalikan dari roll up yang tadi. Kalau roll up tadi climbing up, tentunya kalau drill down itu berarti stepping down. Saya membreakdown-nya ke hierarki yang lebih detail. Gambarannya, ya contoh, kalau misalkan dari cube yang seperti ini, di sini masih ada bentuk quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan seterusnya. Nah, saya ingin melihat lebih detail. Di quarter 1 ini kan mewakili 3 bulan ya. Jadi Januari, Februari, Maret. Saya pengen lihatnya berdasarkan bulannya atau month. Bukan lagi berdasarkan quarter. Nah, ini berarti harus kita breakdown ya. 605 ini di bulan Januarinya mengambil porsi berapa dan seterusnya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi nanti muncul Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi kita melihat yang lebih detail, bukan lagi summary. Di mana jumlah 605 itu didapat dari 150 tambah 100 dan tambah 150. Itu hasilnya adalah, ini bukan 605, ya nggak ada angkanya di sini ya. Anggaplah 605 itu berarti ditambahkan dari Januari, Februari, dan Maret yang ada di sini. Nah, nanti tinggal tergantung porsinya berapa, dan seterusnya. Contoh seperti ini, misalkan yang pertama saya hanya ingin melihat berdasarkan grup kelasnya, misalnya ada hanya beverage seperti itu, jumlahnya sekian. Ternyata beverage itu ada lagi jenisnya. Misalkan ada lagi grup-grupnya, ada yang pop dengan water gitu seperti itu. Nah, itu jumlahnya per masing-masing ternyata 140 tambah 40. Yang totalnya pasti 180 juga gitu ya. Nah, kalau dari sini ke atas tuh roll up, kalau dari atas ke bawah ini drill down, tuh gampangnya ngebedanya begitu. Nah, saya pengen tahu lagi di sini, si pop ini terdiri dari apa aja? Oh, ternyata pop ini terdiri dari milk dengan jus. Nah, ternyata milk dengan jus ini, milknya 60, jusnya 80, yang kalau kita totalkan itu 140, seperti itu. All up yang ketiga kita sebut dengan slice dan dice. Nah, kalau slice dan dice itu bukan lebih ke arah summary dan generalisasi gitu ya, tapi lebih kepada memotong si cube yang besar tadi untuk membentuk suatu sub cube. Jadi cube yang tadinya besar saya potong menjadi sebuah cube kecil yang sebetulnya masih dimensi-dimensinya itu aja, seperti itu ya. Nah, misalkan gambarannya saya punya si cube awal ini masih sama, masih ada time, lalu ada item, dan ada location. Di sini saya hanya ingin melihat, misalkan jumlah atau fakta penjualan dari seluruh dimensi yang terlibat di dalam cube ini, tapi untuk yang waktunya itu ada di quarter 1. Jadi saya potong ke bagian atas ini ke belakang. Saya potong dari 605, 400 ini saya potong ke belakang. Jadi saya hanya ambil bagian paling atas dari si cube-nya. Ibaratnya jadi saya potong gitu ya. Makanya kenapa disebut dengan slice. Nah, maka nanti si tampilannya akan berubah menjadi ini.
dimensinya menjadi tadinya 3 jadi 2 ya, karena tadi kita sudah slice berdasarkan satu dimensi seperti itu, yaitu dimensi waktunya Q1 seperti itu. Nah, maka data yang di sini adalah fakta-fakta dari suatu produk yang dijual pada suatu lokasi, tentunya pada kuartal 1. Kuartal 1 tadi berarti Januari sampai Maret. Nah, ini contoh yang lebih jelasnya. Misalkan saya punya cube, di sini ada tanggal 1, tanggal 2. Nah, misalnya saya hanya slice di tanggal 1 aja. Oke, berarti jadi misalkan seperti ini. Jadi hanya muncul yang 12, 11, yang ini nggak muncul. Seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai slice. Nah, kalau dice bedanya apa dengan slice? Kalau slice tadi kan fokus ke satu dimensi ya. Kita motong hanya berdasarkan satu dimensi dan suatu nilai dimensinya tersebut. Nah, kalau dice itu melibatkan lebih dari satu. Jadi bisa 2 atau lebih spesifik gitu ya, dimensi spesifik. Misalkan, saya punya begini, tadi kan saya hanya potong berdasarkan kuartal 1. Nah, ini enggak. Saya potong berdasarkan misalnya lokasinya, saya mau munculkan Toronto atau Vancouver, berarti hanya ini aja nih, segini cube-nya. Jadi kalau kita ibaratkan bagi 2 gitu ya kubusnya. Kemudian ada dimensi waktu Q1, berarti saya potong lagi di sini, saya dicing di sini. Kemudian ada item mobile sama modem, berarti saya potong lagi. Jadi saya hanya ambil sebetulnya ini. Segini kotak yang di awal. Oke. Kemudian hasilnya jadinya seperti ini. Nah, ini kotaknya. Jadi saya fokus untuk melihat subcube yang baru ini. Nah, itu yang kita sebut dengan dice. Nah, slice and dice ini memang kadang-kadang kita tidak make big differentiation between them, tapi lebih kepada melihat ya gue butuhnya yang mana, seperti itu. Orang memang lebih sering pakai dicing ya, karena memang multidimensinya itu lebih bagus ketika kita pakai dicing. Nah, yang terakhir adalah bentuk OLAP keempat, pivot. Nah, kalau pivot ini sederhana. Pivot ini melakukan proses rotasi dimensi yang tadinya kolom jadi baris, yang baris jadi kolom, atau nanti membentuk sub-sub yang baru seperti itu, untuk mendapatkan pola pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda terhadap si faktanya. Contoh gampangnya, misalkan tadinya location dan item, misalnya seperti ini. Bentuknya, ternyata di pivot berikutnya saya pindah gitu ya. Saya pengen melihat itemnya ada di sumbu Y, kemudian lokasinya ada di sumbu X. Nah, walaupun sebenarnya faktanya ya itu lagi gitu ya. Cuman sudut pandangnya mungkin saja berbeda dan terkadang memang orang butuh sudut pandang yang berbeda dalam melihat faktanya. Nah, itu bisa dimungkinkan dengan kita menggunakan si pivot ini. Nah, gambaran lebih jelasnya ini misalkan. Tadinya saya melihat si videonya, ini sebuah gambaran fakta. Jumlah pendapatan yang didapatkan dari hasil ngerental video, misalkan seperti itu. Ini ada cabang-cabangnya di kota mana saja, kemudian ada tahunnya, seperti itu. Ini profit sum nih. Udah jelas ya, agregatnya berarti penjumlahannya, seperti itu. Nah, tiba-tiba saya melihat si video rental yang tadinya jadi baris, itu saya ubah menjadi si kolom. Karena mungkin saja ada usaha lain yang dilakukan oleh si perusahaan ini, tidak hanya video rental, tapi juga video sale. Nah, itu kan walaupun fakta yang ditampilkannya juga ya agregatnya itu lagi gitu ya, cuman dia mendapatkan cara pandang yang berbeda. Di sini dia video sale-nya kelihatan sekali gitu ya. Kalau di sini kan dia harus scroll down ke bawah untuk bisa melihat video sale-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan pivot. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah si OLAP ini bisa saja dilakukan dalam satu kali kita mengekstrak informasi dari si data warehouse, bisa hanya memanfaatkan satu OLAP saja, atau bisa kombinasi dari beberapa OLAP yang ada. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu kaku untuk bilang bahwa oh, ini hanya butuh OLAP ini untuk menghasilkan ini. Belum tentu, bisa saja satu kebutuhan informasi itu melibatkan lebih dari satu OLAP. Nah, OLAP ini memang sangat dynamic sehingga nanti kita bisa melakukan perubahan bentuk reporting yang ingin ditampilkan oleh kita kepada si penggunanya. Nah, berikutnya untuk bisa menambahkan pengetahuan teman-teman terhadap OLAP itu seperti apa sih dalam dunia nyatanya, kita sudah membuat simulasi OLAP menggunakan Pentaho yang sudah disediakan di LMS Unicom. Silakan nanti teman-teman coba menggunakan Pentaho-nya agar bisa lebih paham tentang konsep dari OLAP itu sendiri. Oke, untuk materi data warehouse sampai sini saja. Di minggu depan, kita akan belajar mulai tentang data mining, di mana data mining itu lebih kepada kita mengekstraksi pengetahuan, agar nanti kita bisa punya insight yang lebih untuk bisa meningkatkan performa bisnisnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.